Halo sahabat petani sawit dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah setia mengikuti channel Sawit Beat ini. Yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa untuk subscribe channel kami ini, di mana dalam channel ini kami menyuguhkan video yaitu membahas tentang seputaran bibit sawit dan juga membahas sawit secara luas. Nah, sahabat petani sawit, dalam video kali ini karena saya mengembangkan 3 varietas bibit sawit atau 3 jenis bibit sawit. Yang pertama itu kalik ya, varietas kalik. Yang kedua Costa Rica. Yang ketiga varietas PPKS. Nah, terkhusus bibit-bibit yang di depan kita ini, tadi saya sudah memilih masing-masing satu dari masing-masing varietas. Jadi artinya dalam video ini saya akan memperlihatkan perbedaan dari masing-masing varietas bibit ini ya. Nah, yang pertama saya infokan teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, saya itu mengembangkan 3 varietas ya, yaitu varietas kalik, itu berasal dari PT Minamas, dan juga varietas Costa Rica, itu berasal dari PT Baktri ya, dan juga PPKS itu berasal dari mungkin perusahaan dari Sumatera ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita akan membahas perbedaannya. Seperti bibit yang ada di depan kita ini, ada 3 bibit seperti yang saya katakan tadi. Saya masing-masing memilih 1 bibit. Saya informasikan dulu, kalau yang ada ini, yang saya tunjuk ini adalah bibit varietas kalik ya teman-teman. Ini bibit varietas kalik. Ini kira-kira berumur 8 bulanan lah ini ya. Lalu yang kedua ini varietas Costa Rica ya. Ini varietas Costa Rica. Kira-kira umurnya ini hampir 6 bulan lah teman-teman ya, hampir 6 bulan. Lalu saya infokan juga bibit yang ada ini, yang ketiga ini bibit varietas PPKS ya. Ya, kira-kira umur bibit ini sekitar 5 bulan ya. Artinya bibit-bibit yang ada ini tidak terlalu jauh umurnya ya. Ini 8 bulanan, ini 6 bulanan, ini 5 bulanan. Dari ketiga varietas ini pasti ada perbedaan yang signifikan, dan juga pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya teman-teman ya. Dan nanti teman-teman yang menilai ya, seperti apa perbedaannya dan juga seperti apa kelebihan dan keunggulannya.
Nah, langsung kita bahas yaitu varietas kalik. Nah, kita langsung bahas varietas kalik ini, teman-teman. Ini tadi berumur 8 bulanan ya. Kita melihat dari sisi pangkal pohonnya ya. Nah, seperti ini pangkal pohonnya dari dekat, teman-teman. Dan juga saya ingatkan, bibit yang ada di depan kita ini semuanya pelepah pendek ya. Nah, kita melihat dulu dari segi pangkal pohonnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Artinya pangkal pohonnya ini sudah kelihatan ya. Ini adalah ciri-ciri bibit yang akan menghasilkan produksi buah yang baik. Artinya dia memiliki pinggul ya, teman-teman. Seperti ini. Dia memiliki bodi pinggul yang bisa dikatakan ini sudah dipastikan bibit ini akan produksi buah yang baik nantinya. Di sini, teman-teman. Artinya gemuk ya. Artinya varietas kalik ini sangat rekomendasi lah, kira-kira seperti itu dari segi kualitas pangkalnya. Lalu kita melihat dari segi di atas pangkalnya ya, atau di sini. Di sini adalah penumbuh tunas-tunas baru atau daun-daun baru. Nah, seperti teman-teman melihat, sempurna ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Artinya dia memiliki fisik yang sehat ya. Dan juga dia berkembang secara normal ya. Jadi di sini dapat kita lihat daun-daunnya ini sudah dikatakan luar biasa pertumbuhannya. Dan juga kita melihat dari segi daunnya. Nah, teman-teman, dari daunnya ini juga kita dapat melihat perbedaan dari varietas itu ya. Karena masing-masing varietas sawit itu memiliki fisik yang berbeda. Kalau kalik ini sendiri, dari kualitas daunnya ya seperti ini performanya, teman-teman. Luar biasa pertumbuhannya ya. Dan juga daun-daunnya ini sehat. Artinya selama 8 bulan dia tidak terkena hama daunnya ya, artinya mulus. Paling sini terkena hama binatang, tapi tidak berbahaya begitu. Nah, ini performanya daunnya sehat-sehat. Dan juga misalnya kita dari jauh, daunnya mekar ya, daunnya mekar, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, varietas kalik yang berumur kurang lebih 8 bulan inilah performanya. Mungkin teman-teman akan menentukan, bahkan akan menilai kelebihan dan kekurangannya ya. Lalu kita lanjut varietas yang kedua, yakni varietas Costa Rica. Costa Rica ini kira-kira berumur 6 bulanan tadi ya, teman-teman. Dan ini performanya kita akan menjelaskan. Kita lebih dulu melihat dari segi pangkalnya. Seperti ini dari dekat, teman-teman, pangkalnya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini kalau kita lihat dari dekat pangkalnya,
atau dasar pohonnya seperti ini. Dan menurut saya Costa Rica ini pun bagus dari segi pangkalnya ya, karena ia sudah menunjukkan di usia dini pun ia sudah menunjukkan kualitas fisiknya ini akan bagus ya. Artinya ia memiliki suatu bentuk atau ia memiliki kualitas yang baik dalam pangkal pokoknya ini teman-teman. Nah, ini juga bibit yang memiliki rekomendasi bagi kita ya. Nah, lalu kita melihat dari segi di atas pangkalnya, ini juga batangnya masuk kategori batang. Ia juga memiliki suatu kesempurnaan yang sudah kita pastikan ini pertumbuhannya normal. Dan juga di umur 6 bulan ia pun sudah berani memisahkan atau memekarkan daun-daunnya ini ya. Ia sudah berani artinya pertumbuhannya ini juga baik. Ini varietas Costa Rica. Lalu kita melihat kualitas daunnya teman-teman. Nah, daunnya seperti inilah kira-kira ya. Nah, seperti ini. Kita dari jauh seperti ini ya. Nah, artinya kalau bibit yang seperti ini ya dikatakan normal teman-teman. Artinya daunnya juga sehat-sehat. Dan dari jauh pun ia juga daunnya mekar ya. Daunnya mekar, artinya bibit ini juga rekomendasi lah, begitu. Nanti teman-teman akan melihat perbedaannya ya, atau kelebihannya. Lalu yang ketiga kita akan melihat varietas PPKS. Nah, PPKS ini adalah bibit sejuta umat gitu. Pasti petani sawit banyak mengembangkan bibit PPKS ini. Nah, kita langsung saja melihat performanya. Dari segi pangkalnya juga sangat sempurna teman-teman. Kita lihat dari dekat. Nah, seperti ini. Inilah ciri-ciri bibit yang baik gitu. Dan ia juga menampilkan fisiknya dengan sempurna. Sudah di usia dini pun ia sudah menampilkan ciri-ciri bahwa ia akan menghasilkan produksi yang baik. Dan di sini nanti calon-calon buahnya teman-teman. Luar biasa ya. Kita juga melihat dari atasnya. Ya, luar biasa juga teman-teman. Bahkan di sini ia memiliki produksi tunas daun yang muda yang selalu konsisten begitu. Ya. Ini calon muda ya. Lalu kita juga melihat di sini di umur 5 bulanan dia juga sudah berani ya memekarkan daunnya. Nah, seperti ini. Nah, dia juga sudah berani memekarkan daunnya. Artinya dari segi pertumbuhan daunnya juga normal ya. Juga teman-teman dapat melihat daun-daunnya juga pada sehat ya. Nah, artinya bibit ini juga sangat kebal terhadap hama ya. Dan juga tadi varietas Costa Rica ini, tapi di sini ada tanda-tanda tadi. Ini adalah hama teman-teman ya. Ini ada hama. Tapi kalau kita lihat varietas PKS ini ya mulus ya. Paling oleh serangga kecil yang menggerogoti daunnya. Nah, jadi teman-teman,
Dari ketiga jenis varietas ini, kita lihat dari jauh ya, akan muncul perbedaannya. Nah, bayangkan yang di sana varietas kalik pelepah pendek yang berumur 8 bulan. Dari segi pertumbuhan sangat jauh dengan Costa Rica ya, yang masih berumur 6 bulanan dia sudah menjulang tinggi begitu ya. Dari segi diameter atau meteran dia sudah melampaui, yaitu bibit kalik ya, udah berapa sentimeter gitu. Tapi teman-teman jangan mengira juga kalau kita lihat dari varietas kalik, dia sangat cantik pertumbuhannya ya. Kalau kita lihat dua varietas ini ya, dia lebih rimbun ya, lebih dikatakan ya lebih baik gitu. Tapi kita lihat juga, nah teman-teman bisa melihatnya sendiri atau menilainya ya kalau dari jauh seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya ialah saran saya, masing-masing varietas itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan juga varietas itu masing-masing memiliki fisiknya yang berbeda ya. Begitu juga ketika teman-teman ingin memilih atau bingung memilih varietas apa, ya saran saya varietas kalik pun ini bagus, varietas Costa Rica ini bagus, dan juga varietas PKS itu bagus. Tapi tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin teman-teman sendirilah yang menyimpulkannya mana yang rekomendasi. Tapi bagi saya semua ini rekomendasi karena saya sendiri sudah mengembangkannya, bagaimana melihat pertumbuhan bibit-bibit ini. Inilah kira-kira teman-teman video saya, semoga bermanfaat. Dan inilah performanya. Gitu. Luar biasa. Oke, salam petani sawit.